acara berikutnya, yaitu pematerian pembuatan pupuk yang akan dipaparkan oleh Insinyur Didi Saidi. Kepada Pak Didi, saya persilahkan. Terima kasih, Pak MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya kebagian juga yang terakhir ya, Mbak. Iya, betul Iya, Bapak. Pak. Maaf suaranya bisa didengar? Bisa, Pak. Nggak bisa, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Saya menunggu dari jam 8 tadi ya. Sudah 3 jam. Nah, ini SKS-nya berapa ini satu hari ini? Luar biasa ya Mbak Tira, Mbak Tiara, teman-teman semua ya. Yang kami hormati Bapak Dekan beserta Wakil Dekan, Bapak Ketua, Bapak Ibu Ketua Jurusan, beserta Sekretaris Jurusan, Koordinator Prodi yang ada di Fakultas Pertanian, yang kami hormati dosen-dosen, Bapak Ibu dosen, kemudian asisten, kemudian juga mahasiswa yang kami cintai, ya masih semangat teman-teman mahasiswa masih semangat ini. Semangat Pak. Alhamdulillah. Semangat, Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama ini mudah-mudahan ini juga nggak apa-apa sambil ngantuk-ngantuk sedikit ya. Sambil ngantuk-ngantuk sedikit. Ya, baik. Saya kebagian tentang teori pembuatan pupuk ya. Pembuatan pupuk. Tadi eh, materi dari Prof. Nur, materi dari Pak Eko itu sudah sangat lengkap ya. Jadi sebenarnya di sini mungkin nanti ada banyak yang saya skip, saya lompati karena berkaitan dengan pertanian berkelanjutannya ya. Jadi nanti kita fokusnya ke pembuatan pupuknya. Hanya sedikit-sedikit mungkin saya singgung tentang pertanian berkelanjutannya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nur juga bahwa pertanian berkelanjutan itu tidak hanya pupuk, tapi ada topik-topik yang berkaitan dengan pertanian berkelanjutan sangat banyak sekali ya, luar biasa. Maka tadi Prof menghimbau tadi kepada anak-anak ya, pada mahasiswa untuk eh, menggali terus ya, seperti tadi ada tantangannya dari pertanyaan dari siapa itu, Balangga itu ya, luar biasa itu pertanyaannya ya, luar biasa itu tantangan besar buat kita ini ya. Ya, itu salah satu contohnya yang menjadi tantangan ya berdiskusi. Sebenarnya saya sudah mengusulkan bahwa pertanian berkelanjutan itu metodenya adalah based learning, jadi eh, proses ya, jadi project, jadi project learning, jadi membuat rencana dalam bentuk project. Tapi alhamdulillah ada sebagian yang dalam bentuk projectnya ya. Eh, tapi kita arahkan juga tentang atau memberi bekal beberapa teori ya. Jadi saya diberi tugas teori pembuatan pupuk. Ya, pupuknya kita arahkan aja ke pupuk organik. Ya, materi ini sebenarnya sangat tidak terbatas ya, sangat luas. Dan biasanya saya memberikan materi ini berdua sama Bupat ya, Bupatnya Dr. Bupat Mini itu sudah pensiun. Jadi saya eh, sekarang nunggu pensiun juga ya, diberikan secara langsung oleh saya. Harusnya ada dua orang ini. Yang pertama tentang pupuk organik POC, ya. Yang kedua adalah pupuk padat POP. Nah, biasanya orang agroteknya yang PJPR sama pestisida nabati. Banyak orang agrotek ahli-ahli tentang pestisidanya, ya. Tapi tidak apa-apa nanti bisa minta apa namanya pendalaman ya dari yang berkompeten ya, dari ahli-ahlinya ya. Saya hanya sekilas saja ya memotivasi adik-adik semua untuk uh, menerapkan atau membuat pupuk organik. Kurang lebihnya nanti saya mohon maaf sebelumnya ya karena keterbatasan saya yang semakin terbatas gitu ya. Nah, ini informasi ya untuk generasi milenial. Kementerian targetkan cetak 2,5 juta petani milenial. Apakah Anda sendiri siap? Siap tidak? Halo? Siap.
Siap tidak? Siapa? Siap. Siap, Siapa? terima Ya, kasih. Pak. Oke, Hai semangat Pak ya. Bima. Walaupun terakhir. Kini petani muda adalah profesi yang menjanjikan, yang menghasilkan pendapatan menggiurkan. Jadi jangan dilihat kotornya ya. Selain itu, menjadi petani adalah profesi mulia karena kita menyediakan pangan bagi 271 juta lebih mungkin sekarang jumlah penduduk Indonesia. Tadi sudah banyak pertanyaan juga mengarah ke sini. Ini jadi tantangan ya. Itu yang akan terus kita dorong melalui Duta Petani Milenial Andalan. Ya, jadi ini tantangan buat kita. Tadi pertanyaannya sudah luar biasa ya. Ya, ini salah satu contoh informasi tahun 2013 saja. Ya, kreativitas tidak henti untuk kesejahteraan petani dan peternak. Produk pupuk cair kelompok tani ternak itu Amangsang Kabupaten Pindrang itu sekian 2.500 liter per bulan, kompos 4 ton ya. Sehingga dia mendapatkan pendapatan 25 sampai 30 juta per bulan. Itu yang tadi saya sampaikan. Ya, peluang, peluang. Jadi boleh industri-industri kecil tapi terus mengembangkan ini ya, mengarah ke pertanian berkelanjutan, menguntungkan dari segi lingkungan, menguntungkan dari segi sosial budaya, eh, menguntungkan dari para petani, mensejahterakan petani ya. Sini ini adalah apa namanya untuk motivasi ya. Gimana caranya silahkan adik-adik semua ya kita tingkatkan. Nah tadi sudah kita mau ke sini ya, besok mau ke sini. Tadi sudah Pak Nur juga sudah ya, Pak Eko juga sudah, saya juga sudah. Itu Mbak Bandi yang di tengah itu ya, tahun berapa nggak tahu. Ini Pak Azet Purwono sudah pensiun ya, jadi udah waktu itu saya juga masih gagah itu ya, sekarang udah loyo ya. Itu Pak Bandi masih sekarang masih ya berkelanjutan. Pak Bandi itu ya menghasilkan doktor-doktor ya. Nah, sifat-sifatnya nggak saya sampaikan di sini. Ya tadi Pak Eko sudah, ya Pak Prof Nur tadi sudah, sampai pembentukan tanahnya sudah, pedogenisnya sudah. Ya. Jadi saya waktu ketua jurusan ya tahun 2000-an itu ilmu tanah Fakultas Pertanian UPN Veteran itu diberikan keleluasaan atau keahlian untuk mengelola lahan pasir pantai. Ya, itu waktu itu saya ketua jurusan. Jadi saya diberi mandat UPN itu kekhasannya adalah mengelola lahan pasir pantai sehingga banyak dosen-dosen mengarah ke sini sehingga tadi kemarin Bu Tiara itu menyampaikan sudah, oh banyak kenal sama Pak Bandi. Iya, ini contohnya. Tadi Pak Eko juga memberikan contoh yang luar biasa. Nih saya ini mereklamasi ya, merekayasa tanah ya pasir pantai ya. Kalau dulu penelitian mahasiswa juga banyak ya, harapannya ke depan juga terus kita tingkatkan. Ya bagaimana merekayasa ya tanah-tanah sebelum apa namanya pembukaan lahan ya, pembukaan lahan baru, lahan-lahan yang marginal kita olah ya, kita olah ya, banyak lahan pasir pantai itu kita Indonesia itu luas luas sekali ya. Ini salah satu contoh aja, nanti saudara bisa akan kenal lebih dekat dengan Pak Bandi. Pak Bandi itu hafal ya, hafal temperatur pagi siang sore ya. Beliau itu juga penemu penemu berambang ya, jenis varietas berambang yang daya adaptasinya tinggi terhadap tanah rekorsal pasir pantai ya. Beliau penemu penemu bawang itu ya, luar biasa. Itu tahun berapa sekarang masih, karena kemarin juga cerita eh, bahwa kenal banyak orang di UPN ya, termasuk saya juga kenal. Mungkin saya kalau ketemu ya sudah lupa beliaunya, maksud saya. Kalau saya nggak lupa, beliaunya mungkin lupa sama saya. Ya, yang muda yang bertani ya, diharapkannya demikian ya, ratusan mahasiswa calon sarjana pertanian yang muda yang bertani memiliki pendapatan puluhan juta ya. Nah, ini produk-produk pertanian organik saya sekilas saja lihat gambar-gambar, wah peluangnya banyak sekali ya. Organik itu peluangnya banyak sekali. Walaupun tantangannya tadi saya akan singgung juga ya. Pengertian pertanian berkelanjutan saya kira sudah tidak usah dibahas. Ini sudah dari dua pembicara sebelumnya sudah membahas banyak ya, termasuk ini definisi-definisi ya. Ini banyak definisi ya. Silahkan. Jadi yang menjadi ciri-ciri pertanian berkelanjutan adalah satu, ekonomi. Secara ekonomi menguntungkan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya,
berwawasan ekologi, berkeadilan sosial, manusiawi, ya, menghargai budaya lokal. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah beradaptasi, ya. Ini juga sudah tadi jelas panjang lebar sama Prof. Nur sama Pak Eko dibahas. Nah, saya hanya ingin menyampaikan apa hubungannya, ya, pertanian organik, ya. Tadi disampaikan oleh Prof. Nur juga hanya studi kasus apa studi tentang topik-topik berkelanjutan itu ada organic farming saja, pertanian organik itu saja sebagian kecil saja, ya, untuk mendukung pertanian berkelanjutan yang secara ekonomi, secara lingkungan, ramah lingkungan, secara sosial budaya, ya, respon terhadap teknologi yang kemudian secara ekonomi menguntungkan. Itu salah satunya harus didukung oleh pertanian berkelanjutan atau pertanian organik, ya, pertanian yang menghasilkan produksi yang kesehatan, ya, masyarakat, ekosistem dan manusianya, ya. Ya, kita menggunakan input eksternal dari luar, ya, tadi. Jadi Pak Eko tadi yang terakhir, lahan pasok pantai itu udah wataknya seperti itu, ya. Tapi bagaimana kita mengendalikan, ya, input eksternal yang dari luar, ya, tidak atau mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida sintetisnya. Kemudian ini tadi sudah juga disampaikan, ya, luas, sangat luas, ya. Nah, ini pendekatannya dan sebagainya ini sangat udah perlu saya sampaikan lagi. Nanti waktunya habis di sini. Ya. Nah, ini indikatornya salah satunya adalah memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah jangka panjang. Itu aja yang ditebalkan saya. Yang lainnya, ya, nih, bagaimana memelihara meningkatkan kesuburan tanah jangka panjang. Tadi sudah disampaikan Pak Eko juga kesuburan, ya, kesuburan dalam arti sempit, kesuburan dalam arti luas. Yang tanah itu sebagai media tempat tumbuhnya tanaman. Kesuburan itu adalah kemampuan tanah untuk mensuplai nutrisi yang serasi seimbang. Serasi itu sesuai dengan fungsinya. Nitrogen misalnya, fungsinya untuk apa? Vegetatif, fosfor, generatif, kalium untuk ketahanan tubuhnya. Itu fungsinya harus sesuai, seimbang. Seimbangnya harus sesuai dengan jumlahnya. Jadi yang butuh fungsi banyak, ya harus banyak tersedia. Itu kesuburan jangka panjang. Jangan sampai nanti, ya, tanah sebagai media tanam itu jumlahnya diperlukan banyak tapi tersedia sedikit. Sebaliknya, ada unsur mikro, beneficial elemen yang ada itu jumlahnya sedikit, yang banyak, tapi dibutuhkannya sedikit. Itu tidak sesuai. Artinya itu tidak sesuai dengan kesuburannya. Ya, itu yang kita harus pertahankan di dalam menjaga pertanian berkelanjutan, itu memelihara dan meningkatkan, ya, sesuai dengan jumlah dan fungsinya. Ya, jadi kita harus paham, ya, mana yang dibutuhkan. Untuk vegetatif, ya, tanaman vegetatif, misalnya untuk sayuran, apa yang dibutuhkan? Ya, jangan sampai yang dibutuhkan nitrogen tapi tersedianya fosfor, jadi kangkung yang diambil, ya, bukan bunganya. Itu harus disesuaikan dengan kemampuannya, ya. Kemudian yang lainnya silakan dipelajari, ya, untuk cemaran dan yang lainnya. Ya, itu saya hanya menekankan kaitannya dengan pupuk organik. Ya, walaupun beberapa tahun terakhir tentang pupuk organik di pertanian berkelanjutan, apa gawe-gawe susah buat pupuk tapi nggak dipakai. Nah, itu saya udah sampai sama telinga saya. Saya yang memberi materi dari bertahun-tahun itu apa namanya pertanian berkelanjutan kok pupuknya nggak dipakai. Lah, kan salah pengertian. Ya, sebenarnya tidak berharap saya pertanian berkelanjutan ini ada pupuk organik, tapi alhamdulillah masih dipakai. Karena apa? Karena kaitannya dengan kompetensi tadi, ya, tadi kompetensi tadi. Jadi gampang. Saya ingat akhirnya waktu penelitian S2 saya, ya, saya disuruh mengeksplorasi bakteri perombak minyak hidrokarbon. Saya bilang sama pembimbingnya, Pak, Prof, saya nggak mau mengeksplorasi atau mencari atau membuat. Ya, saya cari yang sudah ada aja saya aplikasikan. Kalau hanya untuk aplikasi itu mudah, petani aja bisa kok. Ya, jadi yang penting itu bagaimana caranya yang baik, yang benar. Ya, itu yang penting, ilmunya. Ya, kalau mengaplikasikan gampang petani. Ya, tapi kita bagaimana memproduksi
yang berkualitas itu ilmunya seperti apa. Itu jadi saya patokannya ke situ. Jadi walaupun tidak dipakai, syukur alhamdulillah ya ada informasi bahwa nanti buat pupuk nggak dibawa ke lahan. Ya, karena memang kalau kita bawa pupuk nggak dipakai di sana. Apalagi petani-petani yang menggunakan pupuk organiknya sudah standar, ya ditolak itu. Nah, kita buat pupuk aja belum tentu benar, belum tentu sudah matang. Ya, kita memahami itu. Ya, kita menghormati. Ya, banyak beberapa tahun yang lalu kita bawa pupuk, Pak, repot-repot di sana ditumpuk nggak dipakai. Karena apa? Karena pertaniannya sudah pertanian berkelanjutan, pertanian organik, tidak sembarang, ya, ada masuk pupuk. Jadi lebih baik kita ambil ilmunya, ya, ilmunya yang kita ambil, bukan produknya. Produknya kita kembangkan terus, ya. Jadi sebenarnya di dalam materi ini, di dalam pembuatan pupuk organik POP, POC, PGPR, dan pestisida nabati ini sebenarnya untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan teknisnya. Itu yang pertama, ya. Jadi memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis di dalam membuat pupuk organik. Bukan untuk mengaplikasikannya, ya, tetapi bagaimana pengetahuan itu bisa sebagai dasar dan bisa dikembangkan. Ya. Yang kedua, mahasiswa memiliki kompetensi dalam menghadapi uji kompetensi fasilitator pertanian organik. Nah, ini yang kedua ini menjadi penting. Karena ini adalah menjadi plusnya SP Fakultas Pertanian UPN itu adalah plusnya, sarjana plusnya adalah memiliki kompetensi di dalam uji kompetensi. Dosen maupun mahasiswanya memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat fasilitator pertanian. Nanti kalau sudah punya sertifikat, itulah kelebihan dari salah satu kelebihan. Kelebihan lain banyak. Ya, ahli dalam bahasa, berbagai macam bahasa itu bagian. Ahli di dalam informatika, ahli di dalam PowerPoint, ahli di dalam komputer banyak sekali. Ini salah satunya. Dari pertanian berkelanjutan kita harapkan memiliki kompetensi dalam menghadapi uji kompetensi fasilitator pertanian organik. Ya, itu dua kompetensi yang hendak dicapai dengan pembuatan pupuk organik. Ini standarnya, standar nasional. Silahkan. Nanti kalau kita mau uji standar kompetensi ini, sistem pertanian organik, banyak materinya, ya, materinya banyak. Secara garis besar ada 18 poin yang materi yang harus dipelajari. Bukunya tebal-tebal, ya. Nanti belum tentu lulus. Saya juga pertama nggak lulus, ya, di remedi akhirnya diluluskan, karena bayarnya mahal. Ya, nih, apalagi yang nggak belum mengenal ini standarnya. Saya sampaikan ini standarnya. Tadi sudah disampaikan Pak Eko, tapi lebih detail lagi mungkin ini ada beberapa standar. Silakan nanti materinya ada di saya sampaikan ke Mbak Tiara, ya. SNI, ketentuan persyaratan sistem penilaian organik pelabelan terhadap produk pangan, ya. Nah, ya, dan organik. Jadi yang mendukung pertanian berkelanjutan itu salah satunya, sekali lagi, salah satunya adalah pertanian organik. Jadi bukan satu-satunya. Ya, banyak tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ya, banyak sekali. Sudah hanya ini. Jadi saudara jangan terfokus dengan ini saja. Banyak cara untuk meningkatkan ini. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan luar biasa, bagusnya. Ya, kalau dari pertanian organiknya saja, ya 5 tahun yang lalu, ya saya sudah diundang atas nama dekan ke provinsi, dinas pertanian provinsi, ya, dinas provinsi itu ada keluhan dari anggota dewan yang terhormat Komisi B, ya, bagaimana kesan yang ditanyakan oleh mahasiswa tadi bahwa pertanian organik itu kualitasnya, kuantitasnya rendah, produksinya rendah. Ya nanti kita lihat, ya, ya memang nggak bisa meningkatkan produksinya dari pertanian organik, tapi pertanian organik itu secara tidak langsung, ya, akan meningkatkan ini. Ya, budidaya pertanian organik. Ini ada aturan-aturannya. Tidak boleh menggunakan pupuk kimia sintetis, tidak boleh pestisida kimia sintetis, tidak boleh menggunakan kayak tadi sudah Prof. Nur sudah banyak bicara tentang ini juga. Ya, ini bahan-bahan yang bisa dipakai sebagai pupuk.
Ya, ini banyak aturan-aturan. Ini untuk mendapatkan sertifikasi, ya, komtesi. Jadi harus paham ini, ya. Nah, ini saya cepat aja ya. Oh, banyak, ya. Sistem pertanian organik. Nah, ini jadi kita atau saudara diharapkan sebagai fasilitator bidang pertanian organik tanaman dan peternakan. Ya, harapannya demikian. Nih, surat keputusannya, ya. Ini ada beberapa kriteria, ya. Ini ada bukunya juga, silahkan, ya. Nah, ini tadi fasilitator sertifikasi organik itu ada 18 poin, ya. 18 poin yang harus kita pelajari. Ya, bukan hanya pertanian organik. Pupuk organik itu hanya nomor 12 ya. Membuat, memproses pupuk organik. Ya, pestisida organik. Hanya beberapa poin saja dari kompetensi fasilitas organik. Ya, tadi disampaikan oleh Prof. Pak Eko juga. Termasuk organisasi membangun jejaringan, menganalisis sejarah lahan, menyusun program fasilitasi, ya, melalui sistem. Jadi tidak bisa belajar hanya ketika untuk mendapatkan fasilitator, ya. Ini hanya menggugah saudara biar bisa belajar mandiri, ya, tidak hanya tergantung pada saat ini, ya. Ini salah satu contohnya bahwa diperlukan ilmu-ilmu banyak tentang sertifikasi organik, ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh sertifikasi, sertifikat kompetensi, ya. Saya aja baru-baru ini udah, ya, mau pensiun baru 2 tahun yang lalu, ya, baru mendapatkan sertifikasi kompetensi ini. Ini poin-poinnya ada 18 tadi yang saya sampaikan. Ini sebagai plusnya saudara, ya, plusnya sarjana pertanian Fakultas Pertanian UPN Veteran adalah memiliki sertifikat kompetensi, ya, sebagai fasilitator pertanian organik, ya. Jadi semua peserta PB diharapkan lulus semua, ya. Nanti ikut daftar, ya, kemudian mendapatkan ini kan kesempatan peluang, ya. Ini contohnya, ya, ya, ya. Apa pentingnya pupuk organik dalam berkelanjutan? Jadi yang menjadi kendalanya itu di dalam eh, pertanian organik itu adalah satu dari aktivitas manusia, artifisialnya, ya. Coba lihat perlakuan manusia, aktivitas manusianya. Ingin mendapatkan produksi yang banyak, akhirnya pupuk di tangan, di tanahnya sudah banyak, di tangannya masih diberikan. Ya. Berlebih, ya. Apalagi nanti pupuknya diberikan pada jenis tanah yang berbeda, yang contohnya tadi yang akan kita lihat di lahan pasir pantai. Masalahnya banyak. Mau kemana itu pupuknya lari semua di lahan pasir pantai. Ya, ini penting organik. Kemudian proses alaminya, nah proses alaminya juga mendukung. Ini bermasalah ini. Ya, pH-nya masam, ya ALF-nya, AL-nya atau Fe-nya terikat, fosfornya terikat, banyak masalah. Jadi ini menjadi penting, ya, menjadi penting. Jadi sebagai indikator kesuburan tanah. Nah, tetapi, ya, untuk pertanian berkelanjutan, ya, dari segi ekonomi, ekologi, ya, sosial budaya itu, ya, banyak kendalanya. Eh, di mana peranannya kalau begitu? Ya, yang pertama adalah peranan bahan organik sebagai pupuk organik adalah ini dari hasil dekomposisinya. Ya, ada nitrat, fosfat, sulfat dan yang lainnya. Ya, kemudian dari yang kedua peranannya sebagai bahan amiloran, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologinya. Ya, jadi tidak bisa dibandingkan dengan pupuk-pupuk sintetik, ya, kimia. Ya. Jadi ada dua fungsi. Ya. Fungsinya ke satu dan kedua itu adalah bagian dari kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya hasil dekomposisi atau nutrisi dari bahan organik itu rendah, ya, biayanya mahal. Itu yang harus kita perbaiki. Ya, kelebihannya, ya, amelioran fisik, memperbaiki struktur kimia, ya, pelepasan fosfor dari ALF, P, ya, biologinya aktivitas siklus unsur. Nah,
Ini kelebihannya. Kekurangannya tadi kadarnya yang rendah. Maka harus kita tingkatkan. Tingkatkan kualitas dari pupuk organiknya. Ya. Kenapa? Karena konsep kesuburan. Ingat konsep kesuburan itu ada dua. Konsep kesuburan dua itu salah satunya bahwa kesuburan jadi nutrisi yang dari satu tempat ke tanaman, ke akar tanaman, ke pertumbuhan dan produksi itu sangat ditentukan oleh sumbernya dan kualitas transfernya. Sumbernya itu adalah dari nutrisinya, pemberian pupuk dan sebagainya. Sumber kualitas transfernya itu tergantung pada fisika kendaraannya. Nah, bahan organik atau pupuk organik itu berfungsi utama adalah memperbaiki kualitas transfernya. Tadi sudah saya sampaikan Pak Eko. Memperbaiki sifat fisiknya. Ya, sifat fisik tidak bisa langsung dimanfaatkan. Struktur, tekstur itu tidak langsung diambil oleh tanaman, tetapi sebagai media tempat tumbuhnya tanaman. Sehingga perlu diperbaiki kualitas transfernya, tak kendaraannya itu. Ya, maka jangan dihilangkan. Ada kesan bahwa permasalahan tanah itu karena adanya penambahan pupuk anorganik. Bukan, bukan masalah penambahan anorganik yang berlebihan, tetapi kurangnya pemberian atau tidak seimbangnya pemberian pupuk organik. Ya, karena itu konsep yang kedua itu kualitas transfernya tidak diperbaiki. Ya, kalau sama-sama pupuk anorganiknya seimbang sesuai serasi dan seimbang, tetapi kualitas transfernya juga diperbaiki, maka ya pertanian berkelanjutan atau produksi kita harapkan dapat meningkat. Nah, tugas saudara sebagai generasi milenial itu jadi tantangan. Bagaimana meningkatkan pupuk organik yang memiliki kelemahan dari segi kadarnya atau nutrisinya, yaitu kita tingkatkan kualitasnya ya dengan organik lagi. Ya. Nah, sementara ini saya akhir-akhir tahun ini saya mencoba bagaimana meningkatkan pupuk organik itu ya dari bahan bakunya yang banyak karbohidratnya C-nya ya kita tingkatkan dengan proteinnya ditingkatkan yaitu dengan merubah ya bahan organik dari karbohidrat sayur buah ya karbohidrat yang lain itu dirubah menjadi protein dalam bentuk apa? Dalam bentuk maggot ya dari bentuk hewan itu luar biasa meningkatnya nutrisinya ya luar biasa itu. Jadi saudara silakan berbagai macam cara bagaimana meningkatkan kualitas pupuk organik. Nah, ini dasar Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ya, ini ada undang-undangnya dasarnya. Nah, sebagai sumber pupuk organik itu banyak. Ya, limbah ternak, limbah pertanian, limbah banyak limbah-limbah semua, hampir semua limbah. Tetapi sekali lagi ini kualitasnya rendah, harus diperkaya dengan protein, ya, dengan protein dirubah dulu, ya, ini sebagai sumber energi bagi makhluk hidup, hewani, ya, menjadi protein, nanti proteinnya menjadi sumber nutrisi bagi makhluk hidup lain. Ya. Nih, bentuk pupuk organiknya. Macam-macam banyak. Silakan. Akan mencoba sendiri silakan. POP, ada POC, ada pupuk granul, ada mikroorganisme lokal mol, ada ekoenzim, ada biosaka. Walaupun biosaka itu bukan pupuk. Nah, terus apa? Kalau ada nutrisi yang diberikan ke tanaman itu namanya ya pupuk bahan ya, tapi banyak yang klaim bukan pupuk. Ya, apa namanya? Ya, karena katanya sama dengan ibaratnya anak kecil ya untuk belajar giat itu harus dirangsang. Nah, jadinya perangsang. Dosaka itu adalah perangsang. Kalau anak kecil belajar itu dikasih permen, contohnya begitu tanaman supaya tumbuh baik, berproduksi, ya dikasih perancangan, dikasih rangsangan. Ya, apa rangsangannya? Biosaka namanya. Katanya, saya juga nggak paham. Ya, itu. Nah, ini bahan organik menjadi pupuk organik itu syaratnya adalah ada mikroorganisme yang menghancurkan itu, ada oksigen, ada hidrogen, ada ukuran. Nah,
Ini semua ya, ini adalah rekayasanya dari sapi ya. Untuk memperkecil ukuran menjadi pupuk, itu ukurannya di mulut. Jadi kalau ada jerami ya harus dikunyah dulu. Nah, kalau di luar dengan mesin ya, dengan alat-alat pemecah ya. Kemudian di situ ada enzim, ada mikroorganismenya, ada oksigen ya sebagai elektron aseptornya ya. Jadi kalau kondisi yang sempurna, perombakan bahan organik itu ada oksidasi ya, ada oksigen sebagai elektron aseptornya. Kalau kondisinya reduksi hidrogen, jadi tidak jadi pupuk ya, belum jadi pupuk. Nitrat misalnya ya, nitrat itu adalah N dan O. Tapi kalau ada hidrogennya N dengan H, C CO2 harusnya dengan O. Tapi kalau nggak ada O-nya, C-nya digabung dengan H, gas metan ya. H2S juga gitu. H2S kalau diperlukan itu sulfat dengan oksigen SO4. Tapi kalau ada hidrogen, ada reduksi, jadinya S-nya H2S. Nah, itu konsekuensi dasar yang harus saudara pahami. Nanti muncul teknologi dari situ, ya, muncul teknologi beberapa teknologi muncul, ya. Ini jenis produk yang dihasilkan. Nah, ini pembuatan pupuk organik padat. Ini acara pertama, ya. Acara pertama. Nanti bahan yang dipakai, walaupun saya sampaikan, silahkan membuat sendiri. Bahan yang dipakai itu adalah dari limbah ternak. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nur juga di sini. Ya, contohnya beliau juga mengadakan eh, pengabdian dengan melih, ya, ada pupuk kandang. Sebenarnya untuk mendapatkan pupuk berasal dari limbah ternak itu ada 3 manajemen, ya, 3 manajemen. Yang pertama adalah manajemen tentang pakannya sendiri. Ya, harus dikelola pakannya. Ya. Pakan nanti kaitannya dengan kualitas dagingnya, ya, kualitas limbahnya. Jadi memperbaiki kualitas limbah ternak atau pupuk organik limbah itu mulai dari pengelolaan dari manajemennya, ya. Dari pakannya harus, ya, probiotik dan seterusnya ada teorinya di situ, ya. Yang kedua, manajemen kandangnya. Kandangnya juga harus, ya, dikelola dengan baik. Sirkulasi udara, aliran air dan seterusnya harus dikelola. Yang ketiga adalah penggunaan limbahnya itu sendiri. Ya, ini saya sampaikan kalau penyuluhan di petani-petani ternak itu saya ini. Nomor 3 kadang-kadang begini, ada dapat bantuan. Wah, kelompok ternak ini dapat bantuan, Pak. Apa? Limbah ternak kandang limbah. Saya tanya, Bapak kalau dapat bantuan, ya, bangunan untuk atau kandang untuk limbah ternak dipakai apa? Ya dipakai ternak, Pak, beli bibit ternaknya. Nah, gitu. Udah, nggak bisa memanfaatkan limbah ternak. Padahal, coba ini kita lihat ini. Ya, untuk limbahnya satu kandang seperti ini. Kalau petani diberikan kandang, ya, swasembada atau diberikan bantuan dalam bentuk kandang untuk limbah, dipakainya berikannya sapi, dibelikannya bukan untuk pakannya Pak bisa di PG di tempat lain. Jadi tidak bisa manajemen seperti ini. Akan menghasilkan limbah yang bagaimana? Ya, ini udah seterusnya, ya, panjang kalau bisa cerita di sini. Saudara bisa mengkajinya ini. Ya, bagaimana kita mendapatkan kualitas pupuk kandang itu berkualitas itu mulai dari pengelolaan pakannya, pengelolaan kandangnya, pengelolaan limbahnya. Ya, kalau ini sudah jadi, ya, ini gambar-gambar ini puluhan tahun yang lalu, sebelum 2010, sebelum ada tadi gempa. Prof. Nur menyampaikan 2010-nya seperti apa. Ini adalah eh, di Kaliurang sana. Ya, setelah Merapi meletus 2010 hancur lebur ini, ya, padahal ini pusat studi, ya, pusat studi, ya, punya Pak Dokter Gembong, ya, ini saya belajar dari sana Pak Gembong. Nah, luarannya apa? Nah, luarannya dari pupuknya sendiri akan secara ekonomi akan menghasilkan pendapatan tadi yang disampaikan saya, ya, puluhan juta itu kalau sudah jadi industri seperti ini, ya, tidak sukar. Ya, yang sukar itu adalah bagaimana eh, apa namanya, konsisten, bisa mengelola dengan baik dan mempunyai kualitas yang baik, ya. Terus tidak akan habis ini, eh, industri ini, ya,
sampai kapanpun tidak akan habis. Terus akan menjadi tantangan kita semua, ya. Apalagi sekarang tantangan jumlah penduduk banyak. Gimana Pak kalau nggak ada impor ya beras, nanti kita kelaparan karena tanahnya seperti ini. Nah, padahal ini ada tantangan, ya. Tingkatkan kualitasnya ini, samakan dengan industri pupuk anorganik. Kualitasnya bagaimana meningkatkan tadi. Silakan saudara-saudara sekalian generasi milenial meningkatkan ini. Nah, ini ada saya itu foto di sini ini. Ini kita pertanian ini di pertanian dulu, zaman dulu, ya. Kita sudah menghasilkan, dilihat di pojok sebelah timur, pojok utara, ya. Tinggal bangkainya lubang-lubang kosong, dong. Ya, dulu kita sudah menghasilkan produk seperti ini. Ya, sudah menghasilkan produk, sudah dikirim kemana-mana. Nah, sekarang lagi dibangkitkan lagi oleh Pak Bambang, ya, Pacul. Ya, dulu, ya. Nah, ini bahan-bahan sebagai pupuk organik, ada mulai dari sumber nitrogen, silahkan, ya, dicari sumber-sumber nitrogen pengganti urea, ZA, dari apa saja, ya. Oh, padahal nitrogen itu di atmosfer, bagaimana memanfaatkannya, nah, fiksasi, ya. Fosfor juga demikian, ya, kalium apa saja yang akan kita coba. Ini ada abu sekam, ada dolomit, ada jerami, ya. Nah, kita pakai untuk prakteknya, ya. Ini sumber-sumbernya, silahkan dipelajari, dicari lagi informasinya. Nah, prakteknya mudah, prakteknya mudah. Nanti kita buat beberapa lapisan. Bahan bakunya adalah tadi kotoran ternak sapi. Ya, biasanya ini tidak berkualitas. Mas Tri mengimpor ke sana ke kebun satu truk, ya nggak karuan, ya kotoran ternaknya nggak karuan, banyak jeraminya, ya becek, ya nggak apa-apa. Aslinya seperti itu. Nanti ditambah jerami, ditambah arang sekam tadi, ditambah dolomit tadi yang sudah di sana. Nah, ada abu sekam, humus sebagai sumber, ada dolomit, ya sebagai sumber kalium, sebagai sumber magnesium, sebagai sumber zeolit, Si, ya. Nah, kita coba. Silakan mencoba sendiri, ya. Ini hanya contoh saja, ya, contoh saja yang bisa dipraktekkan. Lapisan bawah, buat 3 lapisan, kemudian ditambahkan bioaktivatornya, ya 20% molase itu dipakai sumber energinya. Nah, udah, jadi di kebun saudara tinggal membuat ya ini seperti ini, ya gampang ya. Nah, tapi harus dipahami, nanti ditanya ini apa fungsinya dan seterusnya, ya apa nanti yang tersedia seperti ini. Mungkin yang dibelikan Pak apa namanya Asmuri beda dengan ini, bisa aja tergantung panitianya mau seperti ini apa enggak. Ini contoh saja ya. Nah, ini saudara nanti praktek, gampang kan? Praktek POP satu, ya selesai, ya kan? Nanti ditutup, campur-campur beberapa lapisan. Kalau mau banyak, bahan bakunya banyak, mau sampai 10 tingkatan, sampai tinggi 3 meter, atau hanya 2 meter, atau hanya 1 meter, hanya satu lapis saja, monggo efisiensi, ya. Satu lapisan aja Pak, selesai. Ya silahkan, ya tergantung biayanya, ya toh. Nanti di packing, ya, disaring, di packing, ya. Sudah sampai sini Pak, udah, nggak usah dibawa ke lokasi, ya. Nanti dimarahi lagi, ya. Yang sudah selesai, loh, yang satu, yang kedua membuat VOC. Nah, VOC juga bisa berasal dari urin, ya. Urinnya juga tadi dari bagaimana ini ambil urin itu, ambil urin yang sudah dikelola manajemen dari kandangnya, ya. Kalau malam itu untuk pupuk cair, kalau siang nanti dialirkan ke kolam. Ada teorinya juga, ya. Kalau kita ingin mengelola limbah cair, diambil dari kandang itu kemiringannya harus begini. Nanti siang siang diambil untuk apa, malam diambil untuk apa urinnya, ya. Ya, udah. Itu manajemennya. Nanti juga dipakai untuk bahan ini. Nah,
Ini sebagai pengetahuan saja. Kualitas urin sapi sebelum dan setelah difermentasi. Coba perhatikan kalau hanya urin saja, C-nya aja, ya 3 kali lipatnya setelah difermentasi. Bahan organiknya hampir 6 kalinya. Nitrogennya hampir 2-3 kalinya. Ya, P-nya berapa kalinya itu? Ya, K2O-nya. Ini, jadi pentingnya manajemen limbah. Mohon Ini maaf contoh Pak Didi, ya. menyela untuk waktunya sisa 10 menit lagi nggak Pak? Aduh, ya banyak banget ini. Saya coba tanya. Nggak apa-apa, nanti materinya sudah saya kasihkan. Ya, ya Baik Pak. ini sangat menarik. Ini yang kedua ini ya, silakan dipelajari. Ya, nanti dipelajari. Udah saya nggak usah apa dijelaskan. Yang penting isinya apa, daun sirsa itu untuk apa. Jadi sirsa itu NPK-nya tinggi dan sebagai pesnap. Nanti ada lengkuas, ya lengkuas itu untuk apa? Ya, daun lengkuas, daun lamtoro, ya itu temu irang itu punya peran masing-masing, ya spesifiknya ada. Ya, ini kita buat pupuk cair plus, artinya dengan adanya ketahanan untuk menambah ketahanan, ya merangsang pertumbuhan auksin gibberellin. Ya, nanti ditambah. Nah, ini bahan bakunya nanti limbah urin ini tadi banyak, ya toh? Limbah urin, ya air kelapa dan seterusnya ini. Nah, ini gampang juga. Saudara cacah-cacah dimasukkan ke sini, terus dari yang akan dibuat urin tadi supaya meningkat kualitasnya. Ya, cepat aja ya Mbak. Ya, terima kasih. Nah, yang ketiga, PGPR ini. Ya, PGPR ini berkaitan dengan sebenarnya agrotek yang pintar ini. Ya, PGPR. Jadi pemacu tumbuh. Ada bakteri rizobacteria di dalam akar ini. Ya, nah ilmunya silahkan. Saya cepat aja, ilmunya silahkan dipelajari sendiri ya. Nah, CPR, terus itu ya strukturnya dan seterusnya ya untuk PGPR. Nah, ini apa manfaatnya? Nah, ini PGPR itu. Di dalam PGPR itu banyak fungsi peranan. Ada fiksasi nitrogen, ada kemampuan mikroba yang bakteri yang ada di dalam akar itu sebagai fiksasi nitrogen. Luar biasa. Ada hormon, ya, ada pembentukan nodul, ada pengambilan, mekanisme pengambilan, ada sidrofor, ya. Nah, ini banyak manfaatnya. Ya, produksi hormon dan seterusnya. Ini luar biasa ini. Ya, fiksasi nitrogen dan seterusnya. Ya, ini bakterinya, biofertilizer ya. Ya, silakan. Ini materinya sudah saya berikan ya. Nah, ya. Ya. Yang penting buatnya, Pak. Ya, cara buatnya. Ya, nanti kita ambil dari akar apa? Akar bambu atau akar gajah atau putri malu nih. Ya, cara buatnya ambil sebagai biakan murninya. Ya, nanti direndam dalam air 2 sampai 4 hari. Akar bambu ya sebagai biakan bakterinya, bakteri BCPR-nya. Nah, di dalam akar ya. Akar terserah mau akar apa. Ya, kemudian nanti membuat medianya, komposisinya ini ada gula pasir, terasi, dedak ya, ini sebagai nutrisi pelengkapnya, bahan adonan ya, bahan derivat. Dan jangan lupa ini airnya setelah direndam itu harus dingin, jangan panas-panas diberikan ya, mati semua nanti. Biasanya salahnya di situ. Kalau direbus langsung dipanaskan, mikrobanya mati semua. Nah, ya, harus dingin ya, ini komposisi medianya dua. Ya, nanti dicampurkan yang bakteri BCPR dan larutan nutrisi. Jadilah ya BCPR. Hmm. Terus yang keempat terakhir ini, ini juga ahlinya agrotek ini Pak Maufid di situ ada Bu Maya, ada Pak banyak sekali ahli-ahlinya ini. Ya, saya nggak ahli di sini. Ya, nah, silahkan. Nah, ini pestisida, nabati, solusi dan sebagainya. Ya, ini juga dari bahan-bahan alami, ada pepaya, ada nimba, ada serisat, serisat bukan sursat, serikaya, tembakau, bawang putih, ada pepaya. Ini bahan aktifnya juga ada di sini saya sampaikan ya. Peranan efektif untuk mengendalikan ulat dan hama pengisap dalam pepaya ini ya. Ini,
ininya. Saya enggak hafal juga nih. Ya, enggak hafal ini. Ya, ini hamanya pestisida ini. Nah, caranya gampang ya. Caranya ada di 2 daun pepaya dirajang, direndam. Nah, Pak, kenapa mau pakai minyak tanah? Ya, untuk melarutkan itu supaya larutannya efektif. Ya, juga deterjen untuk apa, Pak? Kan nanti limbah ini berbahaya. Ya, tergantung. Kalau banyak ya mengganggu. Tapi kalau ini tujuannya adalah menempelkan pestisida ke dalam daun. Menempel saja, jadi secukupnya, jangan banyak. Dibuang juga enggak apa-apa, tapi mungkin kelemahannya nanti eh, efektivitasnya berkurang. Silakan dicari informasinya. Ya, sini mudah ya, 1 malam jadi. Ya, kemudian daun nimba juga demikian. Ya, ini daun nimba mengandung ini ya, ya misalnya oke membunuh apa berpengaruh terhadap hama, daya makan, pertumbuhan dan seterusnya, fungisida dan seterusnya. Tumbuh, tumbuk 200 daun nimba direndam, diaduk sampai merata. Kan ini nggak pakai minyak, nggak pakai deterjen, nggak apa-apa. Makanya untuk yang pertama minyak itu untuk mengaktifkan, melarutkan ya supaya efektif, efisien. Kemudian yang apa deterjen untuk menempelkan pestisida ke dalam daunnya. Kalau tidak pakai ya nggak masalah. Iya, nah, tembakau sama ini. Ada daun tembakau. Bahan aktifnya apa situ ya. Kemudian jadi eh, istilahnya apa ya, namanya apa, tembakau ini. Ya, ini juga ada deterjen. Jadi ada bahan-bahan yang perlu pelarut yang kuat dan ada penempel pestisida dalam daun ya. Nah, pestisida bawang putih ya, ini terkenal bawang putih juga. Ya. Silahkan dikembangkan ya. Nah, bawang putih juga demikian. Ya. Nah, nanti di buku panduannya mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan di buku panduannya ada. Nanti tinggal dilihat buku panduan. Kalau enggak, nanti bisa berdiskusi ya. Daun sirsat juga begini. Banyak materinya, Pak. Nah, nanti enggak. Kalau dulu adalah tiap kelompok buat ini. Tapi sepertinya besok dibagi ya. Ada yang buat pestisida, ada yang buat ini ya. Mudah-mudahan efisien ya. Tidak semua, tapi harus tahu ya. Nih, sudah sudah bati ya. Nah, ini hasil. Nih, pernah tahun 2003, 2023 itu kita analisiskan hasilnya. Ya, ini hasilnya praktikum BCP itu di lab kita sendiri ilmu tanah ini. Ya, kualitasnya teruji ini. Tapi saya lihat di sebelahnya itu belum matang ini. Ya, coba lihat CPRN-nya ratusan ini belum matang berarti. Ya, terus 3 hari apa seminggu mungkin dianalisin ke lab. Dan nyatanya hasilnya CPRN-nya 100 di atas 100. Artinya apa? Artinya pupuk ini belum matang. Lah kalau saudara berikan ke tanaman ya mati tanamannya. Ya, yang saudara praktekkan itu tahun 2023 itu ya, itu belum matang semua. Perlu waktu. Mungkin pengadukannya juga saling lempar. Kamu aja yang ngaduk, kamu aja yang ngaduk. Akhirnya nggak diaduk, dianalisis lab, nah ketahuan. Kerjanya kelompoknya ketahuan. Ya, nah ini mestinya ini CN-nya kalau udah siap itu di bawah 25. Ini seratusan semua, ya, seratusan semua. Jadi ya ini juga koreksi untuk saya. Apa kelemahan dari pembuatan pupuk itu di mana? Ya, ini hasil analisnya Pak Eko sendiri yang tanda tangan. Ya, ini standarnya di sini juga ada standarnya. Silahkan. Ya, ini beberapa hasil penelitian saya ini. Ya, jadi saya itu sudah mengelola lahan pasar Giwangan dan eh, pemotongan hewan tahun 2010. Ya, untuk limbah sayur, limbah buah, limbah ikan sudah saya teliti 2010, 14-15 tahun yang lalu. Ya, sudah pupuknya yang dihasilkan satu gedung eh, pemotongan maaf babi itu. Karena gedung babi nggak dipakai, saya pakai untuk buat pupuk penuh satu gedung 2010. Ini hasil analisisnya. Ya, eh, ini juga ini hasil penelitian saya ini.
ya. Nah, nah ini coba lihat, ya, kita lihat. Nah, squat itu luar biasa, ya, magot, meningkatkan kualitasnya, ya. Nih, ini hasil-hasil ini supaya memberi semangat saudara, ya, jangan patah, semangat, 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 yuk. Nah, silakan. Jadi tambahan saya nanti setelah praktek, saudara membuat labeling, ya, membuat label seperti apa. Ini untuk labeling bisnisnya menguntungkan tuh di sini, menarik, ya, menarik. Ini contoh saya, contoh pupuk cair PB plus, pertanian berkelanjutan. Analisnya dalam agroteknologi, zaman dulu agroteknologi, sekarang ilmu tanah, ya. Nah, ini 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 labelnya, labelingnya. Nah, ini punya saya ini, ya, di tempat tertentu, ya. Nah, ini saya beberapa merek yang belum saya pakai untuk bisnis. Silahkan, ya. Ada namanya kompos cair sampah rumah tangga. Sudah saya hak patenkan, hak merek, ya, 10 tahun. Ya, sampah rumah tangga sudah saya patenkan. Kemudian ada Vertimagot, ya, pupuk dari Magot. Nah, Pak Agus sama saya, ya, dipatenkan, ya. Kemudian ada pondok pesantren Bina Umat juga saya sudah patenkan pupuknya. Kompos Magot BSF pondok pesantren sudah. Ada lagi Wimaya, ini UPN, pupuk organik Wimaya Grand, ini punya UPN. Ya, ini KDRK saya cantumkan. Ada lebih, ada POP dulu. POP itu dari eh, kandang, kelompok kandang sapi. Tadi biogas dan sebagainya. Ini pupuknya sudah saya hakikan merek. Ya, ada biometer, ada Dr. Joko ini menghasilkan pupuk mineral, agromineral, biomifer. Ya, silahkan kalau ada yang mau bisnis pakai nama ini silahkan dipakai. Yang penting eh, royaltinya jangan lupa sama saya. Ya, kalau pupuknya nama ini laku, jangan lupa royaltinya. Silahkan kalau mau dipakai. Ya, sayang belum saya pakai semuanya. Ya, berlakunya 10 tahun. Saya kira itu mungkin Mbak. Sekian, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, khususnya untuk memotivasi saudara-saudara sekalian semua. Saya kira demikian ya Mbak. Terima kasih waktunya. Baik, terima Mudah-mudahan kasih. ya, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya ya. So, Baik, baik, terima kasih Pak Didi atas pemaparan ya, materinya. Untuk mempersingkat waktu, kepada praktikan apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Nah, ini ada Pak dari kolom chat. Pertanyaannya saya bacakan. ya, Apakah untuk tanah yang sebelumnya sudah tidak optimum karena penggunaan pupuk kimia bisa direstorasi dengan pupuk organik? Dan apakah perlu ditambah unsur-unsur lain agar tanah dapat optimum untuk digunakan kembali? iya. Terus anu ya, di anu ya, langsung dijawab ya Mbak. Iya Pak, boleh langsung Ya, dijawab. terima kasih. Ini tanyanya dari siapa ini ya? Dari Saudara Abdul. Nah, dari Mas Abdul itu dia menganalisis degradasi lahan, namanya degradasi tanah. Tanah itu dinamis ya. Tanah itu dinamis tergantung pada input, proses dan outputnya. Yang diketahui adalah tanahnya terdegradasi karena overload tadi mungkin penggunaan yang intensif dari penggunaan pupuk anorganik. Tadi sudah saya sampaikan ya. Sebenarnya bukan karena eh, penggunaan pupuk anorganiknya, tetapi sebenarnya keseimbangan penambahan organiknya. Ya, zaman dulu kan, wah repot. Yang pertama bawaannya berat, kemudian bau, kotor, banyak alasan. Ya, kan sekarang pupuknya gampang, subsidi lagi, 1 ember bisa untuk 1 hektar. Nah, maka terus menerus berlangsung, akhirnya terdegradasi lahan itu. Ya, jadi tanamannya terus menerus, pemberian pupuknya terus menerus, akibatnya apa tadi? Konsep kesuburannya
itu hanya tergantung pada sumbernya. Kualitas transfernya tidak diperhatikan. Apakah tidak berjalannya apa kualitas transfer? Ya, tidak berjalannya kualitas transfer. Mass flow tidak jalan karena mampet, ya kan? Strukturnya jadi mampet, gumpal, menyudut dan keras dan sebagainya. Kualitas transfernya, ya, mass flow-nya tidak jalan. Kemudian yang kedua difusinya, ya jelas tidak, difusinya juga tidak jalan, tidak berpindah, ya. Kemudian intersepsi akar, bagaimana intersepsi akar aktif maupun pasifnya? Akarnya tidak bisa nembus, ya, akarnya tidak bisa menembus, baik yang positif maupun yang negatif, ya, tidak bisa intersepsi akarnya. Jadi itu kendala-kendala. Maka salah satunya kita perbaiki kualitas transfer itu dengan penambahan bahan organik itu tadi. Ya, kalau tadi biasanya pada tanah-tanah yang tua, ya, tanah-tanah yang tua, pupuk itu di samping tanah tua itu kan pelindiannya kuat, basa-basanya terlindung dan sebagainya. Kemudian AL muncul, pH-nya rendah dan sebagainya dan seterusnya. Ya, di pupuk. Kok saya masih ingat diuji sama Prof. Tejo Iwono almarhum itu. Ya, seberapa besar kalau misalnya satu truk, ya, pupuk anorganik diberikan tapi tanahnya bermasalah, berapa efisiensi? Jangankan tanah yang tua, tanah sawah saja efisiensinya nitrogen itu karena adanya reduksi itu 50% efisiensinya di tanah sawah karena adanya reduksi itu. Itu hanya karena reduksi. Bagaimana dengan degradasi? Ya. Nah, maka salah satunya tadi yang ditanyakan, bisa nggak? Bisa lah. Ya, bagaimana saudara meningkatkan fungsi ameliorasi? Ya, apalagi sekarang ada ahli biocat itu, ya, tingkatkan serapannya, kemudian nanti diperkaya dengan nutrisinya, ya, diperbaiki kualitas transfernya, sifat fisik, kimia, biologi, ya, kualitasnya. Tadi saya masih ingat, ya, Pak Eko menyampaikan ada perbaikan kimia melalui lahan apa eh, pasir pantai itu, ya. Ya, kalau zaman dulu penelitian-penelitian adik-adik itu banyak yang rekayasa tanah pasir pantai ditambahkan lempung beberapa persen, ditambahkan bahan organik. Tidak setiap kali, teman. Nanti tanya Pak Bandi, berapa kali Pak ini diberikan amelioran lempungnya? Kalau dulu 4 tahun sekali. Ya. Tapi nggak tahu sekarang Pak Bandi masih diberikan nggak tanah lempung-lempungnya. Ya, itu saya kira bisa, adik. Ya, bagaimana meningkatkan konsep kesuburan, konsep kualitas transfernya. Ya, kalau nutrisinya saya kira cukup lah. Ya, dari apa namanya, dari sumbernya nanti akan meningkat. Ya, tapi dia tidak bisa berjalan, tidak bisa diserap oleh tanaman. Ya, gimana alat transportasinya, gembos bannya, ini banyak mau diangkat ke tanaman, ke akar, tidak bisa. Ya, karena alat transportasinya rusak, kualitas transfernya rusak. Mau pakai apa? Pakai meslo, pakai truk, enggak bisa. Pakai dibusi, enggak bisa. Pakai intersepsi akar, ya enggak bisa juga. Ya, karena udah terdegradasi tanahnya. Saya kira itu ya, intinya saya kira tantangan buat kita semua bahwa memperbaiki media tempat tumbuhnya tanaman itu sangat penting. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Karena waktunya sudah habis, mungkin sesi tanya jawabnya saya cukupkan. Semisal nanti praktikan ada yang ingin bertanya, mungkin bisa Boleh, ditanyakan boleh. kepada Pak Didi Ya, melalui oke. chat pribadi ya, O- Pak. Oke, oke, boleh. Ya.